Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Nanang Suryadi selaku dosen pembimbing MKM. Perkenalkan saya Al-Fatino Ramadias Maulana dari program studi Manajemen Pemasaran. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan laporan mingguan pada minggu kedua dalam menjalani magang di OKOC Indonesia. Pada program magang minggu kedua ini dilaksanakan dari tanggal 19 hingga 22 Februari tahun 2024. Dan di sini saya menjalankan 4 hari kerja. Yang pertama yaitu in class day itu yang memberikan materi terkait bisnis model Canvas, dan juga in class day 3 yang memberikan materi terkait manajemen organisasi dan membangun tim. Pada in class day 4 memberikan materi terkait branding, konten, dan event management, dan pada in class day 5 memberikan materi terkait keuangan. Nah, untuk pertama, izinkan saya memaparkan terkait in-class day 2 yang dilaksanakan pada hari Senin 19 Februari 2024. Untuk in-class day 2 ini, materi yang diberikan yaitu terkait bisnis model Canvas. Di sini saya mendapatkan pemahaman terkait BMC itu sendiri yang tujuannya untuk menerapkan bisnis agar menghasilkan hasil yang lebih optimal. Nah, dari catatan saya, terdapat beberapa aspek penting dalam BMC. Yang pertama yaitu mengetahui segmen produk, dan yang kedua yaitu menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan yang ketiga menciptakan peluang bisnis dari pelanggan lain. Jadi yang pertama sebelum memulai BMC, yang seringkali UMKM lupa yaitu mengetahui segmen pasarnya. Nah, kita di sini dihimbau ketika nanti terjun ke lapangan mengingatkan UMKM untuk melihat lagi segmen produknya dan kalau bisa merancang kembali BMC dari produk mereka. Nah, karena kenapa demikian? Karena BMC seperti mana yang kita ketahui itu sangat penting untuk mengetahui target pasar, sehingga ketika target pasar itu diketahui, kita lebih efektif dalam pemasarannya, sehingga hasil atau keuntungan nanti yang didapatkan jauh lebih maksimal. Selanjutnya, saya juga mencatat elemen penting dari BMC, karena BMC ini terdiri dari beberapa kolam. Nah, di sini agar lebih simpel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah front stage atau yang bagian depan ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, dan revenue stream. Dan ada base stage yaitu key research, key activity, key partner, dan cost structure. Jadi dalam BMC ada dua aspek. Yang pertama aspek yang harus terlihat, dan yang kedua yaitu backstage, aspek yang ada di belakang dari penciptaan produk atau jasa itu sendiri. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari bisnis model Canvas ini, jadi dalam BMC itu diutamakan bukan hanya keinginan dari pemilik bisnis, melainkan keinginan dari konsumen. Nah, banyak seringkali yang salah arti oleh UMKM kita, yaitu mereka menciptakan produk sesuai keinginan mereka, sesuai idealisme mereka. Padahal ketika di dalam pasar itu semua tidak ada artinya. Karena apa? Karena ketika kita itu menjual produk ke orang lain, bukan ke diri kita sendiri. Nah, selanjutnya pelajaran yang saya tangkap yaitu membuat BMC itu harus melakukan riset terkait kesesuaian antara segmen yang dituju dan produk yang diciptakan. Jadi ketika segmen kita sudah dapat, produk kita harus menyesuaikan segmen tersebut. Jangan sampai malah segmen yang menyesuaikan produk kita. Nah, selanjutnya ini adalah dokumentasi kegiatan saya dalam mengikuti in-class day itu. Nah, selanjutnya saya mengikuti in-class day 3 MSI Batch 6 pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Di sini saya belajar tentang branding, konten, dan event management. Dan di sini saya mendapatkan pemahaman tentunya terkait branding, bagaimana caranya agar branding itu lebih efektif, dan bagaimana caranya konten kita lebih cepat viral, dan bagaimana caranya memanage event sehingga sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Nah,
Di sini dalam pembuatan branding ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah target market. Jadi jangan sampai kita membuat branding tidak sesuai dengan target market kita. Dan di sini saya juga belajar tentang manfaat fisik yang diharapkan oleh pelanggan, manfaat emosional yang diinginkan pelanggan, dan harus selaras antara tujuan dan fokus perusahaan. Jadi intinya dalam branding ini kita ketahui dulu target marketnya, kita ketahui dulu apa yang pelanggan inginkan, dan kita juga ketahui apa yang perusahaan impikan. Jadi itu semua harus selaras agar tercipta yang namanya keseimbangan antara target market dan juga fokus dari perusahaan itu. Nah, dalam materi kali ini saya juga belajar terkait beberapa tahapan dalam pembuatan event agar event tersebut lebih optimal. Yang pertama yaitu research. Di sini saya diberi pembelajaran terkait bagaimana caranya research event itu agar sesuai dengan tujuan melaksanakan event. Selanjutnya baru melakukan desain dan planning coordination. Setelah itu baru melakukan evaluasi dari event tersebut. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan terkait in-class directory yang diisi langsung oleh Mbak Vika Queen. Nah, selanjutnya memasuki in-class day 5 pada hari Kamis 22 Februari 2024. Di sini saya mendapatkan materi terkait keuangan. Nah, di sini saya mendapatkan wawasan dan pandangan yang baru juga seputar keuangan. Yang pertama, mulai dari mengumpulkan uang itu sendiri, mendapatkan uang itu sendiri, dan juga mengelola uang. Nah, dalam mengumpulkan uang tersebut terdapat beberapa tips yang saya dapatkan pada kelas hari ini, yaitu melakukan analisis SWOT dalam bisnis, dan upgrade skill sales dan marketing. Setelah itu baru mengubah mindset tentang uang. Jadi, kebanyakan para UMKM ini kurang update dalam skill marketingnya. Jadi walaupun dia udah menciptakan produk yang bagus, walaupun produknya itu udah diminati pasar, tapi skill marketingnya itu kurang jago atau nggak update. Kebanyakan UMKM kita itu fokus pemasarannya itu berdasarkan offline. Dia tidak terlalu mengetahui atau tidak terlalu memperhatikan branding dari produknya itu sendiri. Nah, di sini akibatnya produknya ini kurang diketahui pasar dan yang mana akibatnya kurang laris sehingga keuntungan perusahaannya itu tidak begitu optimal. Nah, di sini walaupun materinya tentang keuangan kita juga diminta untuk mengupgrade skill marketing. Jadi gimana caranya kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya baru bisa dikelola uangnya. Jadi intinya uangnya harus ada dulu baru bisa kita kelola. Nah, yang terakhir itu adalah tentang mindset, tentang uang. Jadi, kebanyakan mindset tentang uang itu salah dalam benak UMKM kita. Nah, di sini kita diminta untuk growth mindset, gimana caranya kita bisa mengelola atau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi, kebanyakan UMKM kita itu hanya makan untuk hari ini keuntungannya dan besok untuk modal. Jadi, tidak ada uang yang bisa disisihkan. Kenapa demikian? Karena UMKM kita tidak mementingkan, kebanyakan tidak mementingkan aspek terkait pengelolaan keuangan itu sendiri. Jadi, yang salah itu kebanyakan contohnya ketika melakukan yang namanya penyimpanan uang. Mereka ketika melakukan HPP produk misalnya. Nah, itu yang dihitung adalah HPP bahan baku saja. Tapi UMKM ini lupa kalau HPP itu cuman bukan bahan baku, ada yang namanya bensin, ada yang namanya waktu, dan ada juga yang namanya inflasi, ada juga yang namanya kemasan. Jadi aspek-aspek ini yang UMKM luput untuk menghitung, sehingga uangnya cuma bisa untuk makan hari ini dan modal hari esok. Jadi tidak ada uang yang bisa dikelola oleh UMKM kita. Nah, di sini growth mindset ini bertujuan agar UMKM ini mengupgrade pengetahuannya, baik itu cara menghitung produk, misalnya HPP-nya diketahui, atau akuntansi sederhana itu harus belajar. Jadi di sini kita diminta untuk membantu UMKM dalam mengelola aspek keuangan mereka. Nah,
Di sini kita juga belajar tips dalam mengelola keuangan, yaitu memisahkan uang sesuai dengan posnya, menghitung HPP dengan teliti, mencatat laporan keuangan, dan juga berhemat. Dan kita juga diajari wawasan seputar UMKM. Yang pertama, kita diajari tentang definisi UMKM, dan kita juga diberitahu fasilitas dan masalah yang sering dihadapi UMKM, dan kita juga diberikan materi terkait akuntansi sederhana yang nantinya bisa kita ajarkan kepada para UMKM. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan saya pada hari tersebut. Baik, sekian laporan magang saya pada minggu kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.